pandemi ini sudah sangat mempengaruhi sektor, terutama sektor real ya, dan itu adalah para pendiri dana pensiun. Nah, dengan kondisi itu mengakibatkan tidak adanya penambahan karyawan barangkali, terus sebagian juga ada yang mengurangi jumlah karyawannya, sehingga itu akan berdampak terhadap jumlah peserta dana pensiun. Itu yang terjadi selama lebih kurang setahun ini, dari bulan Maret kira-kira. Nah, prospeknya ke depan kalau saya melihat dengan vaksinasi sudah berjalan, mudah-mudahan semuanya lancar gitu ya. Kemudian bisnis kembali menggeliat. Saya berharap akan banyak karyawan-karyawan ditampung kembali untuk masuk bekerja, belum lagi nanti dengan sudah diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar, maka karyawan-karyawan yang baru akan banyak kembali, tentunya ini akan mempengaruhi jumlah peserta dana pensiun ke depannya. Otomatis dengan bertambahnya jumlah peserta, itu akan banyak juga iuran yang masuk dan tentunya aset dana pensiun akan tumbuh. Begitu kira-kira. Pak Suheri, Anda melihat peluang-peluang apa saja dan tantangan-tantangan apa saja untuk sisa tahun 2021 ini bagi bisnis dana pensiun, Pak? Iya, kalau dilihat peluang karena memang kita instrumennya sangat terbatas saya lihat ya, jadi sangat rigid sekali. Kita hanya boleh sekitar 19 instrumen, tapi dari instrumen yang ada itu pun sebagian besar itu di deposito, kemudian SBN, kemudian saham, obligasi, reksadana pun tidak terlalu besar. Ya kita melihatnya peluang yang akan kita harapkan ke depan adalah segera saja COVID ini berlalu gitu, kemudian pasar modal itu kembali bergerak dengan baik gitu ya. Itu yang kita harapkan sehingga instrumen-instrumen yang kita masuki baik itu di saham, obligasi, SBN maupun reksadana itu memberikan hasil yang baik. Nah, tantangannya kalau situasi ini tidak segera teratasi, COVID ini tidak teratasi, kemudian kasus seperti terjadinya margin call di Amerika ini berlarut-larut, ya ini tentunya akan menjadi problem tersendiri bagi kita. Dan yang berikutnya adalah tantangan juga adalah kalau seandainya situasi ini berkelanjutan, pendiri-pendiri kita juga mungkin akan mengalami kesulitan juga untuk membayar kewajiban-kewajibannya ke dana pensiun. Walaupun so far selama setahun ini belum terlalu berdampak, tapi kalau ini jangka panjang terus-menerus tentunya itu akan mempengaruhi saya kira. Demikian Bu Kalau Ayin. melihat prospek pemulihan sendiri seperti apa sih Pak? Memang pemulihan cukup berliku juga, tidak sesmooth yang kita harapkan meskipun nih vaksinasi sudah mulai bergulir. Ya kalau pemulihan sebetulnya agak surprise sih sebenarnya tahun lalu, di mana market saham itu kan cukup naik signifikan ya. Kita sih itu masih ada harapan, walaupun mungkin pandemi ini sudah diterima sebagai salah satu hal yang ya ibaratnya orang sudah mulai bersahabat dengan situasi ini. Tapi kan kita tidak juga bisa menutup mata dari kemungkinan impact dari pandemi ini terhadap industri perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang ada yang akan mempengaruhi investasi kita gitu. Jadi tentunya kalau dilihat dari segi harapan, mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu, tapi kalaupun tidak berlalu, mudah-mudahan market juga sudah bisa menerima dan mereka tetap berinvestasi untuk menggerakkan pasar. Kalau itu yang terjadi, saya kira mungkin pemulihan akan terjadi tidak terlalu lama. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.